Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahi ja'alana min ummati sayyidil anam. Alhamdulillahi ala jami'in ni'am al-zahira wal batina as-sabiqa wal lahiqa, الدنيوية والأخروية. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. معاشر الحاضرون rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita sehat wal afiat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik serta hidayahnya kepada kita, sehingga di pagi yang cerah ini kita masih dapat diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk berkumpul bersama-sama guna melaksanakan salah satu daripada perintah Allah Subhanahu wa taala yang disunnahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat Idul Adha. Semoga ibadah-ibadah kita baik yang fardu maupun yang sunnah diterima baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terlebih khusus untuk orang-orang yang berkorban, semoga semua apa yang ia korbankan, bulu, tanduk, kuku, semuanya akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirun rahimakumullah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah, tak ada keuntungan yang lebih besar di dalam dunia ini melebihi kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kerugian yang lebih besar di dalam dunia ini melebihi kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, saking pentingnya seluruh manusia harus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka diutuslah semua kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu para anbiya alaihi wassalam. 124.000 para nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala agar semua manusia ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu di pagi yang cerah ini tidak lupa khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi juga kepada hadirin sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan senantiasa rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tenang menjalani kehidupan dunia hingga di akhirat dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirun rahimakumullah, dan ingat, jangan sampai kita berpikiran ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika orang-orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah hadirin yang mulia, para anbiya alaihi wassalam pun, para nabi sekalipun,
mereka tidak terlepas dari ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Padahal kalau kita fikir mereka adalah kekasih-kekasih Allah, mereka adalah makhluk-makhluk kesayangan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kenapa masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Para anbiya saja masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagilah kita yang penuh dosa ini. Tentunya pasti ada ujian hidup di dunia ini. Para anbiya alaihi wasallam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dikaruniakan wajah yang sangat tampan, akan tetapi ketahuilah dengan wajah yang tampan tersebut dapat menyeretnya ke penjara. Ma'asyiral hadirun rahimakumullah, akan tetapi Nabi Yusuf alaihissalam tetap kuat menjalankan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak berputus asa sedikit pun, maka dia diangkat menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ma'asyiral hadirun hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bertubi-tubi ujian yang datang kepada dia. Ma'asyiral hadirun rahimakumullah, Nabi Ayub alaihissalam yang awalnya kaya raya, bahkan seluruh masyarakat di kotanya meminta beras atau sembako di tempat dia, akan tetapi datang ujian Allah Subhanahu wa taala, membuat usahanya bangkrut, membuat hartanya habis, dan tidak hanya itu hadirin yang mulia, dia diberikan Allah Subhanahu wa taala penyakit kulit yang sangat-sangat menakutkan atau menjijikkan orang-orang sekitar tersebut, hingga akhirnya Nabi Ayub alaihissalam diusir dari kampung halamannya, diusir dari tempatnya sendiri. Maka untuk itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menjadi tolak ukur kita. Kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apapun yang ada di dunia ini, maka pastikanlah orang-orang lain masih besar ujiannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirun rahimakumullah, andai ujian para anbiya alaihimussalam, andai ujian para nabi itu ditimpakan kepada kita, mungkin kita tidak akan mampu menjalani ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ma'asyiral hadirun rahimakumullah, begitu juga sang kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Khalilullah Ibrahim alaihissalam, kekasih Allah Subhanahu wa taala, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berkali-kali, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala silih berganti. Awal mula Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada ayahnya, akan tapi ayahnya enggan untuk masuk Islam, enggan untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Ma'asyiral hadirun rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihissalam berpuluh tahun lamanya dia berumah tangga dengan Siti Sarah, akan tetapi tidak dikaruniai satu orang anak pun. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam tidak berputus asa sedikit pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Siang dan malam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas shalihin, ya Allah karuniakan aku anak yang saleh, ya Allah karuniakan aku anak yang saleh. Akan tetapi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tepat di 90 tahun lamanya, tepat di 90 tahun umur Siti Hajar, istri keduanya Nabi Ibrahim alaihissalam, barulah ia dikaruniai anak yang bernama Ismail alaihissalam. Tak sampai di situ ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, datang lagi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu disuruh, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan anak dan istrinya di padang pasir yang tandus, di padang pasir yang tidak ada tanda-tanda kehidupan, di padang pasir yang tidak ada seorang pun di sana. Maka disitulah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim diuji berkali-kali oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Nabi Ibrahim tetap kuat, tetap tegar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ia bawa anak dan istrinya, ia bawa anak yang baru lahir, ia bawa anak yang dia tunggu-tunggu selama 90 tahun lamanya, ia bawa di padang pasir yang sepi, kemudian ia tinggalkan berjalan memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Sampai Siti Hajar katakan, wahai Ibrahim, apakah engkau tega meninggalkan kami di tempat yang sunyi sepi seperti ini? Tak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Apakah engkau tega wahai suamiku? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam tetap berjalan memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak pedulikan anak dan istri kesayangannya, ia tidak pedulikan.
maka sampailah keluar dari lisannya Ibunda Hajar sambil menepuk pundaknya Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah amaraka bihaza, apakah Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan engkau pada saat ini? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menjawab sedikit pun, melainkan Nabi Ibrahim alaihissalam hanya menoleh kepada anak dan istrinya seraya menganggukkan kepala bahwa betul ini adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa kata Ibunda Hajar? Idzal la yudayyi'ana, kalau begitu Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Terbukti hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyia-nyiakan Siti Hajar dan juga anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Tatkala Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak dan istrinya, sudah tidak tampak di hadapannya, Nabi Ibrahim alaihissalam bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku titipkan sebagian anak keturunanku inda baitikal muharram biwadin ghairi dzi zar'in, yaitu di lembah yang tandus tidak ada tumbuh-tumbuhan di dalamnya, biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, di dekat rumahmu yang agung yaitu Baitullah. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarat la'allahum yashkurun. Dan jadikanlah sebagian daripada hati-hati manusia cenderung terhadap mereka, dan berikan mereka rezeki berupa buah-buahan supaya mereka menjadi hamba yang bersyukur. Liyuqimus shalah, supaya mereka mendirikan salat. Ma'asyiral hadirun wal hadirat rahimakumullah. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Siti Hajar. Terbukti Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyia-nyiakan keduanya. Tatkala keduanya sedang kehausan, Siti Hajar berlari dari Bukit Safa ke Marwah untuk mencari sedikit air untuk diberikan kepada anaknya Ismail yang pada waktu itu sedang menangis, yang pada waktu itu ingin minum. Maka Siti Hajar berlari dari Bukit Safa ke Marwah. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang yang pada saat ini berhaji ataupun umroh, berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Marwah. Agar apa? Agar mereka rasakan bagaimana Ibunda Hajar pada saat itu tidak ada orang satupun untuk menolongnya, hanya Allah subhanahu wa ta'ala harapan satu-satunya. Terbukti Allah subhanahu wa ta'ala berikan keajaiban di hadapan Siti Hajar dan juga Ismail alaihissalam. Keluar dari bawah tumitnya Nabi Ismail alaihissalam satu sumur mata air, yaitu yang bernama air Zam-Zam, yang pada saat ini orang haji ataupun umroh mereka menikmati air tersebut. Dan insya Allah air Zam-Zam ini tidak akan kering, tidak akan habis sampai hari kiamat nanti. Ma'asyiral hadirun rahimakumullah, tatkala selang beberapa tahun lamanya dia tinggalkan anak dan istrinya, bukan dengan waktu yang sebentar, akan tetapi 13 tahun lamanya dia tinggalkan anak dan istrinya. Tatkala pulang di pangkuan anak dan istrinya, datang lagi perintah Allah subhanahu wa ta'ala melalui mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam, anak yang dia tunggu-tunggu selama 90 tahun lamanya. Maka datang lagi perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih anak tersebut, untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Datang perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan diabadikan dalam Al-Quran. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Tatkala anak tersebut sampai pada masanya, tatkala anak tersebut sampai pada umurnya, maka Ibrahim alaihissalam menyampaikan mimpi tersebut terhadap anaknya. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku tadi malam bermimpi sedang menyembelihmu, anni azbahuka fanzur madza tara, bagaimanakah pendapatmu wahai adinda? Seorang anak yang ditinggalkan 13 tahun lamanya, seorang anak yang ditinggalkan bertahun-tahun lamanya, dia tidak katakan wahai ayah, apakah engkau gila? Setelah engkau sekian lama meninggalkan aku, pada saat ini engkau akan menyembelihku. Dia tidak katakan seperti itu. Ma'asyiral hadirin, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Apa yang dikatakan oleh Nabi Ismail alaihissalam? Dia katakan, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakanlah, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala kepadamu, insyaallah engkau akan mendapati aku sebagai orang yang sabar. Nabi Ismail alaihissalam mengatakan seperti ini. Ia adalah anak yang patuh kepada kedua orang tuanya. Ia adalah anak yang patuh atas
atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ia tidak melarang Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelihnya. Akhirnya Nabi Ismail alaihissalam dibawa di sebuah bukit. Tatkala pisau tersebut sudah menempel di lehernya Nabi Ismail alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa taala panggil Nabi Ibrahim, wa nadainahu ayya Ibrahim, ya Ibrahim, kata Allah Subhanahu wa taala, qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpi tersebut. Inna kadzalika najzil muhsinin. Beginilah cara kami berbuat baik kepada orang yang berbuat baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini adalah ujian yang nyata, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa fadainahu bi dzibhin 'adzim. Maka kami tebuslah anak tersebut dengan sembelihan hewan kurban, yaitu hewan dari surganya Allah Subhanahu wa taala, kambing kibas dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah asal muasal daripada hari raya Idul Adha pada saat ini yang kita selenggarakan, yaitu tentang penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam yang ditukar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kambing kibas dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirun rahimakumullah, maka untuk itu apa yang sudah kita persiapkan pada saat ini, hari raya Idul Adha ini kita korbankan. Nabi Ibrahim alaihissalam mengorbankan bukan hanya anak dan istrinya, bahkan nyawanya pun sanggup dia korbankan, leher anaknya pun sanggup dia potong. Hari ini kita tidak diperintahkan Allah Subhanahu wa taala meninggalkan anak dan istri kita di padang pasir. Hari ini Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita untuk menyembelih leher anak kita, akan tetapi sedikit harta kita diperintahkan untuk dikeluarkan, karena sebagian daripada harta kita itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala melalui kita untuk dibagikan kepada orang lain. Hari ini kita mampu membeli motor, hari ini kita mampu membeli mobil, kendaraan, bahkan HP yang ada di kantong kita pun lebih mahal daripada hewan korban. Tapi kenapa kita enggan untuk berkorban? Kenapa kita enggan untuk membeli hewan korban? Padahal ukuran kita ini adalah ukuran mampu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ingatlah harta yang kita simpan bakal jadi rebutan. Harta yang kita makan esok lusa bakal jadi kotoran. Harta yang kita infak sedekahkan, harta yang kita belikan hewan korban, inilah yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirun rahimakumullah, setiap apa yang kita korbankan atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala, ia akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap helai bulu kambing, sapi, kuku, tanduknya akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang diberikan kemampuan untuk berkorban tapi dia enggan untuk berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan sekali-kali dekati tempat salat kami. Artinya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam enggan untuk berdekatan, enggan untuk akrab kepada orang yang diberikan kemampuan berkorban tapi dia tidak mau berkorban. Ukuran mampu atau tidaknya kita hanya kita sendiri yang tahu, mampu atau tidaknya kita. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apapun yang ada di rumah kita, apapun yang ada di rekening kita, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Dan belajarlah untuk tahun ini, tahun berikutnya, untuk mengumpulkan sedikit demi sedikit uang kita, kumpulkan sedikit demi sedikit untuk berkorban di tahun depan. Mungkin pada saat ini kita sudah terlanjur untuk membeli keperluan dunia, uang kita sudah banyak habis. Maka belajarlah di tahun ini kumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk berkorban di tahun depan. Ma'asyiral hadirun rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sampai pada masanya kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah harta yang kita miliki semuanya ini adalah sementara. Pangkat jabatan yang pada saat ini kita sandang ini pun hanyalah sementara. Sampai pada masanya kita semua ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwal marrah. Sebagaimana engkau dilahirkan tidak mempunyai apa-apa, begitu juga kau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tak juga membawa apa-apa. Kita semua dikumpulkan di mahsyar dalam keadaan telanjang, tidak ada pakaian sehelai pun pada saat itu. Yauma la yanfa'u malun, pada
hari itu tidak bermanfaat lagi harta wala banun, dan juga anak tak bermanfaat lagi pada saat itu. Yauma yafirrul mar'u min akhi, pada saat itu seseorang lari daripada saudaranya, wa ummihi wa abi, lari daripada ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, lari daripada anak dan istrinya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, dikarenakan mereka ada urusan masing-masing kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang hatinya bersih datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan diberikan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hati yang bersih akan kita dapatkan kalau kita gunakan lisan kita untuk zikrullah. Lain daripada itu, untuk membersihkan hati yaitu kita perbanyak bersedekah, agar tidak ada kesombongan di dalam hati kita, supaya kita merasa bahwa harta yang kita miliki ini adalah hakikatnya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara harta yang kita miliki ini ada hak orang lain yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka itulah tujuan kita berkorban, yaitu untuk membersihkan hati kita, menghapuskan dosa kita, dan menanamkan sifat kepedulian ke sesama muslim. Semoga apa yang kita korbankan diterima baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ganjaran kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Saat ini di antara kita ada yang sedang berada di tempat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang mengunjungi tempat-tempat bersejarah yang pernah dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan ibadah haji. Ibadah yang begitu agung adalah ibadah haji, karena bukan hanya fisik yang kita gunakan beribadah, akan tetapi harta pun juga kita keluarkan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali hikmah yang kita petik daripada ibadah haji tersebut. Ketika orang-orang berangkat haji, melepaskan seluruh pakaian yang menjadi kebanggaannya, hanya berkenaan 2 helai kain putih, mengingatkan akan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika jasad terbungkus kain kafan, lalu ia dikuburkan dan tidak berbekal apa-apa kecuali amal. Di saat kaum muslimin berkumpul di Mina, di saat kaum muslimin berkumpul di Arafah, tidak ada lagi yang dibedakan karena pangkat, kedudukan dan harta. Apakah ia kaya ataukah miskin, ada pangkat atau tidak, pejabat atau pemimpin, semuanya sama memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, seraya mereka berseru labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Sesungguhnya segala puji, nikmat dan kerajaan bagimu, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Sebuah kalimat yang agung yang menunjukkan kebenaran tauhid kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Segala nikmat kerajaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan disitulah membuktikan benarnya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan saudara-saudara kita yang pergi haji, semoga diberikan sahat wal afiat, kelancaran dalam menjalankan ibadah baik di Makkah ataupun Madinah, dan semoga hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi haji yang mabrur. Dan kita yang berada di sini angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rzuqna ziyaratan fi kulli sana. Ya Allah, berikan kami rezeki untuk ziarah setiap tahunnya ya Allah, fi baitikal muazzam wa rasulikal mukarram ya rabbal alamin, di rumahmu yang agung yaitu Baitullah wa rasulikal mukarram, di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-amin, wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin al-muqinin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.